sudah ada bersama dengan beberapa narasumber saya. Ada Mas Heri Budianto, seorang pengamat politik bergaya muda. Karena kalau ke foto kita masih gayanya masih muda harus ya Mas begini. ya. Dan kemudian juga ada Mas Agus di sini. Slankers yang sudah dari tahun berapa Mas? Jadi slankers? 97-an deh. 97. Yang ini pasti yang fanatik punya ini. Mas mau tanya, pilihan politiknya slankers, misalnya nanti slank mendukung salah satu calon presiden tertentu, mempengaruhi pilihan politik Anda nggak? Kalau untuk pribadi sih enggak juga. Cuman Slankers Para slankers ini yang jumlahnya mencapai 1,5 juta orang begitu ya kalau di fans clubnya, tapi ternyata mereka tidak terlalu terpengaruh tuh dengan pilihan politiknya slank. Ya, ada beberapa kriteria. Saya kira tadi yang pendapat dari teman-teman, saya kira memang itu sikap pribadi. Tapi kita bisa mengacu pada bahwa slankers itu mereka merupakan komunitas yang sangat fanatik ya terhadap slang. Jadi mereka melihat bagaimana arahan baik itu kehidupan maupun arah politik. Saya kira memang pada keputusan akhir mereka juga akan melihat gitu ya apa pandangan politik daripada slang. Tapi ada satu hal menurut saya yang paling penting adalah ketika tokoh atau calon yang didukung atau yang didorong oleh slang itu juga menjadi faktor. Jadi menurut saya pilihan-pilihan tokoh siapa nanti yang akan didorong slang untuk menjadi Indonesia 1 maupun Indonesia 2, saya kira itu jadi patokan bagi slanger juga. Jadi tidak murni juga mereka nanti pada akhirnya akan menentukan pilihan. Jadi balik juga acuannya pada slang. Menurut Anda pasti ada pengaruhnya? Ada pengaruh. Sedikit begitu ya. Iya. Nah Mas, ini kalau dilihat selain ini kan benar-benar band yang independen, nggak pernah nempel sama kegiatan politik, nggak pernah ada di kampanye politik manapun, nggak pernah ada. Bunda Ipet bilang mau dibayar berapapun nggak pernah mau, gitu ya. Nah, dengan kedatangan Jokowi JK, Anda melihatnya bagaimana? Iya, saya kira ini adalah simbol. Memang slang tidak pernah hadir dalam kampanye politik ya. Kampanye politik itu kan memang saya kira itu sikap politik yang resmi. Misalnya seorang artis atau sekelompok band itu hadir. Kampanye itu kan tujuan untuk menarik simpati publik yang luar biasa. Tapi dalam bahasa komunikasi nonverbal, kalau kita bisa lihat kedatangan tokoh politik ke slang lalu itu diterima, itu bisa dibaca oleh publik luas bahwa slang itu memiliki kedekatan khusus. Nah, kedekatan khusus yang dimaksud itu bisa saja sense of politik ya, slang terhadap tokoh yang hadir. Nah, nanti sore saya kira jam 4 Jokowi JK akan hadir ke sini. Saya kira ada kriteria-kriteria dari pemimpin yang ada dalam lirik lagu-lagu slang itu pada kedua orang itu. Dan saya kira itu jawaban dari mengapa kemudian para slankers, khususnya grup vokal slang ini membuka pintu bagi kedatangan Jokowi JK ke sini. Iya, kalau dilihat ini ya, Jokowi ini kan ibaratnya selain ini dunianya Jokowi lah ya. Karena Jokowi ini musiknya sukanya heavy metal. Agak jauh-jauh beda lah sama dunianya slang ini ya, gitu ya. Ada pengaruh tidak bahwa memang ini bisa dikatakan bahwa orang yang memiliki minat musik yang sama, fanatik dengan musik-musik ini bisa dibilang bakal milih Jokowi JK? Ya, memang. Artinya Jokowi sangat dekat dengan komunitas musik metal ya, karena beliau itu sangat hobi ya dengan itu. Beberapa grup band mancanegara hadir, beliau masa di tengah panggung itu. Dan saya kira musik-musik lain juga digandrungi oleh Jokowi. Saya kira jauh lebih penting dari itu Mbak Prita, bahwa dalam lirik-lirik lagu slang itu kan banyak juga mengkritik ya, saya kira kritik sosial, bahkan kritik-kritik politik. Dan slang juga mengidamkan adanya pemimpin yang jujur, pemimpin yang merakyat. Saya kira representasi itu ada pada sosok Jokowi hari ini. Dan saya kira pintu dibuka hari ini itu adalah bagian, saya kira publik akan membaca bahwa slang itu membuka pintu bagi Jokowi JK, dan saya kira publik kemudian melihat, walaupun pada akhirnya saya kira tadi saya sempat berbincang-bincang juga dengan Mas Agus, apakah ada pernyataan politik dari slang untuk mendukung Jokowi JK, tapi tidak ada.
Tapi dalam bahasa nonverbal, kedatangan dengan dibuka pintu lebar-lebar seluas-luasnya, itu adalah simbol politik yang mengatakan bahwa slang dengan Jokowi dan JK itu memiliki kedekatan. Jadi tidak perlu ada deklarasi, cukup dengan buka pintu ya. Saya kira Itu kedatangan gaya mandirinya slang, bahasanya slang. persis karena slang punya prinsip. Slang Iya. ada kelompok yang selalu melakukan kritik-kritik sosial, kritik-kritik politik. Saya kira kalau tokoh yang datang, tokoh yang tidak memiliki referensi mereka, saya kira mereka tidak akan membuka pintu itu. Gimana Mas Agus, pendapatnya setuju nggak? Intinya gini Mbak, walaupun orang bilang bahwa slang memihak ke Jokowi atau apapun gitu, tapi nggak bisa dibilang kalau kita sih mendukung siapa aja, ibarat kata siapa presidennya gitu. Tapi jangan lupa bahwa slang akan mengawasi terus gitu. Slang akan mengawasi terus kinerjanya entah sampai berapa tahun sampai selesai gitu kan. Ya kalau misalkan ibarat kata kalau udah ada pemimpin yang benar, ya slang mau ngapain gitu. Iya. Dan saya yakin walaupun kedekatan kita seperti makan bareng atau apa, silaturahmi, tapi kita akan terus mengawasi. Oke, baik. Kita lihat nanti pemirsa. Nanti sekitar pukul 4, Jokowi dan JK akan hadir di markas Potlot ini. Kita akan lihat bagaimana komunikasi politik di antara slang dan juga Jokowi JK. Apakah memang benar untuk kali ini slang tetap mempertahankan kemandiriannya dan tidak menunjukkan sikap politiknya? Kita saksikan nanti. Dan kita akan kembali lagi ke studio dengan Hariman Halid. Silakan Hariman. Baik, terima kasih.